I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video tutorial tentang mengoperasikan atau cara menggunakan Microsoft Word. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada tab menu Home yang terdiri dari grup yang berisi tools atau pilihan yang kita butuhkan untuk pemformatan. Di sini terdiri dari grup clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Diawali dengan cut. Cut digunakan untuk memotong maupun memindahkan suatu teks, baik kalimat, kata, paragraf, atau objek yang berupa gambar tabel maupun garis atau shapes. Kemudian copy. Copy digunakan untuk menyalin suatu teks atau objek. Lalu paste digunakan untuk menempelkan teks atau objek yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya. Sekarang kita masuk di grup font. Kita mulai dengan font. Font digunakan untuk menyesuaikan jenis huruf yang diinginkan, baik sebagian maupun keseluruhan dokumen kita. Selanjutnya, font size digunakan untuk memperbesar ukuran atau memperkecil ukuran huruf di dalam dokumen yang kita buat. Increase font size. Increase font size digunakan untuk memperbesar ukuran huruf, dan decrease font size digunakan untuk memperkecil huruf. Change case terdiri dari beberapa pilihan, yakni sentence case. Sentence case digunakan untuk mengubah kata atau kalimat agar hanya di awal kalimat yang menggunakan huruf kapital. Sedangkan low case digunakan untuk mengubah keseluruhan kata atau kalimat menjadi huruf kecil. Uppercase kebalikan dari low case, di mana keseluruhan kata atau kalimat diubah menjadi huruf kapital. Capitalize Edge word digunakan untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kapital. Sedangkan toggle case digunakan untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kecil dan huruf selanjutnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya bold. Bold digunakan untuk memberikan efek cetak tebal pada teks. Italic. Italic digunakan untuk memberikan efek cetak miring pada teks. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks, baik garis tipis hingga tebal maupun garis putus-putus.
Selanjutnya, strike through digunakan untuk memberikan efek coretan pada teks. Lalu, subscript digunakan untuk memberikan tanda pangkat di bawah. Dan subscript digunakan untuk memberikan tanda pangkat di atas. Kemudian, text effect and typography digunakan untuk memberikan efek pada teks. Text highlight color digunakan untuk memberikan efek stabilo pada teks. Font color digunakan untuk mengubah warna pada huruf. Lalu di sini ada color all formatting untuk menghapus atau membersihkan semua penformatan pada suatu teks yang diseleksi baik sebagian maupun seluruhnya. Kita melangkah pada grup selanjutnya, yaitu paragraf. Kita mulai dengan bullets. Bullets digunakan untuk memberikan tanda pada satu atau beberapa paragraf menggunakan ikon tertentu baik berupa bulatan atau jenis lainnya. Numbering digunakan untuk memberikan penomoran paragraf agar tampak berurutan. Multi-level list digunakan untuk membuat daftar atau penomoran berurut berdasarkan level masing-masing. Decrease indent berguna untuk menggeser paragraf ke kiri. Sedangkan increase indent digunakan untuk menggeser paragraf posisi kanan. Namun untuk pemformatan paragraf sebaiknya menggunakan fungsi indent yang tersedia di Railer agar mempermudah penyesuaian. Selanjutnya, Allen Leaf digunakan untuk membuat tulisan rata pada sisi kiri. Center digunakan untuk membuat tulisan rata tengah. Alik right untuk membuat tulisan rata pada sisi kanan. Dan justify
dan Just TV untuk membuat tulisan rata pada sisi kiri dan kanan. Berikutnya shading. Shading digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada baris. Lalu border digunakan untuk memberikan garis terhadap teks ataupun paragraf. Di tab menu Insert terdapat tabel untuk membuat tabel pada teks. Pictures untuk menambahkan foto. Pada tab Draw, di sini bisa menggambar. Selanjutnya saya akan membuat video tutorial tentang mengoperasikan atau cara menggunakan PowerPoint. Di tab menu Home, berisi kumpulan tools yang akan kita gunakan. Di Insert, alat untuk menyisipkan berbagai jenis konten seperti tabel, gambar, video, audio, dan lainnya. Desain. Pada tab desain ini berisi sekumpulan tema yang siap kita gunakan. Tinggal klik pada area tema yang ingin kita gunakan. Selanjutnya ada tab transisi. Pada tab ini berisi animasi slide yang aktif. Selain itu, kita bisa menambahkan suara pada slide aktif. Tinggal pilih suara yang kita inginkan di sini. Kemudian tab animasi. Pada tab animasi ini berisi tool-tool untuk membuat animasi dalam slide.
Cara penggunaannya, klik pada objek yang akan diterapkan, kemudian pilih jenis animasi yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat PPT. Jika ingin menambahkan slide seperti ini, bisa ditambahkan di sini. Jika ingin slide-nya berbeda, kita bisa membuka layout. Tinggal pilih apa yang akan kita pakai. Di sini font untuk merubah tulisan yang akan kita pakai. Lalu di sini ada ukuran font. Bold untuk menebalkan tulisan dalam slide. Italic untuk memiringkan tulisan dalam slide. Underline untuk membuat garis bawah pada slide. Strike through untuk membuat garis pada tulisan. Text highlight color untuk membuat efek stabilo pada tulisan. Font color untuk membuat tulisan berwarna. Di sini ada shape untuk menambahkan bentuk-bentuk dalam PPT. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial tentang mengoperasikan atau cara menggunakan Excel. Di sini saya akan mencoba membuat tabel. Kita akan membuat tabel nilai siswa. Rata-rata keterangan. Habis itu kita akan menaruh nomor secara otomatis dengan cara ketik sama dengan, lalu ketik A1, tambah 1,
lalu tarik ke bawah. Oke. Lalu kita akan menulis nama siswa, yuk kita tarik ke bawah. Di sini kita akan menulis nilai dari mata pelajaran IPA. Puluh, 60, 50. Lalu selanjutnya kita akan menaruh nilai mata pelajaran agama. Lalu di sini kita akan menyesuaikan kolomnya. Kita sesuaikan. Seperti
ini. Kita sesuaikan. Sesuaikan ini. Lalu kita buat tabel di bottom border. Kita pilih all border. Lalu di sini kita akan menulis rata-ratanya. Kita buat rata-ratanya sama dengan Alvera. Oke. Terus kita blok wilayah siswa 1. Lalu balas kurung, enter. Jika ingin mengurangi angkanya, kita pencet dekrease deksimal. Kita taruh 2 angka saja. Lalu kita tarik ke bawah. Ya, sudah semua rata-ratanya kita atur. Lalu kita akan menulis keterangan lulus dan tidaknya dengan cara sama dengan if salah. If tanda kurang dari tanda ini. Terus titik 2 tanda kutip di atas tidak lulus. Tanda kutip atas lulus, tanda kutip atas balas kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Lalu kita atur. Ya. Segitu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.